Tapi gimana nih, aku galau. Jadi aku udah beliin baju dan aku gambar kartun lah gitu. Oke. Itu gimana dong hukumnya? Kalau aku sendiri yang setahu aku memang tidak boleh kita memakai pakaian yang bernyawa ya, pakaian yang bernyawa, makhluk hidup ya, yang bernyawa pokoknya. Bernyawanya itu jadi binatang, kalau nggak manusia gitu. Oke. Kalau foto sendiri terus ditaruh di didesain di baju sendiri gimana? Biar lebih jelas kita lihat langsung penjelasannya ya. Baik pemirsa, ini penjelasannya. Hukum memakai baju bergambar makhluk bernyawa. Pemirsa beriman, di zaman modern seperti sekarang ini, sudah banyak sekali pilihan pakaian-pakaian yang menarik dan unik, tentu dengan warna-warna yang bervariasi. Ya, setiap manusia pasti membutuhkan pakaian, terutama kaum wanita untuk menutupi diri dan aurat mereka. Seperti firman Allah yang artinya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah sebagai perhiasan. Sedangkan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Dan pemirsa, berbagai macam warna dan bentuk pakaian membuat para pemakainya terlihat mempunyai karakteristik tersendiri. Warna-warna seperti merah muda, putih, hitam, dan merah marun terkadang menjadi pilihan warna yang tepat bagi pemakainya. Selain itu, saat ini muncul tren memakai baju dengan gambar makhluk bernyawa yang nyata dan tampak jelas. Baju-baju itu seringkali dipilih untuk menjadi baju yang dikenakan sehari-hari. Lantas pemirsa, bagaimanakah Islam dalam memandang fenomena masyarakat yang suka memakai baju bergambar makhluk bernyawa? Berikut tim Berita Islami akan menjelaskannya. Pemirsa, terhadap sebuah riwayat di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, Jibril alaihissalam meminta izin kepada Nabi, maka Nabi bersabda, "Masuklah." Jibril menjawab, "Bagaimana saya masuk sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar? Sebaiknya kamu potong bagian kepalanya atau kamu jadikan sebagai alas yang dipakai untuk berbaring. Karena kami para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar-gambar." Hadis riwayat Abu Daud 4157 dan An-Nasa'i nomor 2. Dan pemirsa, makna dari surah dalam hadis tersebut adalah gambar makhluk hidup yang memiliki wajah atau kepala hukumnya tidak boleh dipajang dan dihiasi di dalam rumah. Malaikat tidak akan masuk dan menjauhi rumah tersebut. Mengenai hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata yang artinya, surah atau gambar adalah kepala. Bila kepala tersebut telah dipotong atau dihilangkan, maka hilanglah hakikat surah atau gambar. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi 7270. Mengenai hal tersebut, terdapat sebuah riwayat dari Imam Khotobi rahimahullah yang berkata, pernyataan ini menunjukkan bahwa bila gambar telah diubah dengan memangkas bagian kepalanya dengan badannya, hingga bentuknya tidak lagi seperti semula, maka hukumnya tidaklah masalah untuk memakainya. Seterusnya, jumhur ulama juga menegaskan bahwa hukumnya boleh mengenakan alas kasur, sarung bantal, atau kursi yang bergambar makhluk bernyawa, dan begitu pula dengan benda-benda tertentu, seperti keset, tikar, kain lap, dan lain sebagainya. Dan terdapat dalil dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika tiba dari perjalanan jauh. Ketika itu aku menutupkan rak kepunyaanku dengan sebuah tirai. Pada tirai itu terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tirai bergambar tersebut, beliau langsung mengambilnya seraya bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai atau menandingi ciptaan Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka tirai itu kami jadikan 1-2 bantal. Hadis riwayat Bukhari 5954, Muslim 2107. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau sangat membenci gambar-gambar yang sangat menyerupai makhluk bernyawa. Hal tersebut dapat menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah ada kejadian dahulu di zaman Rasulullah, saat beliau melihat ada sebuah tirai yang bergambar makhluk bernyawa, beliau langsung menutupinya dengan kain.
dan berkata, barang siapa yang menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya orang tersebut di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang paling berat dan lama di neraka. Dalam penjelasan tersebut, memakai tirai yang ada lukisan atau bordiran makhluk bernyawanya saja sudah dilarang. Apalagi kita memakai baju yang ada gambar atau lukisan makhluk yang bernyawa. Tentu hal ini lebih dilarang. Setiap pakaian yang bergambar yang ada unsur pengagungan yang lebih terhadap gambar tersebut. Dan pemirsa, yang dikecualikan oleh para mayoritas ulama adalah bila gambar bernyawa dikenakan pada benda tertentu, seperti keset kaki, kain lap, tikar, dan lain sebagainya, maka hukumnya dibolehkan. Astagfirullahaladzim, aku tahu sekarang berarti emang nggak boleh walaupun itu baju yang dipakai anak-anak. Dan aku pikir tadi kalau kartun tuh nggak masalah. Kalau kartun nggak masalah, boleh, ya? Karena kalau menganggap kartun itu lucu, ya lucu-lucuan untuk anak kecil gitu, itu nggak apa-apa gitu. Kamu kira kayak gitu ya? Ternyata semua gambar makhluk hidup itu memang dilarang ya, karena bisa jadi itu berarti menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau misal kita perhatikan lagi ya sih ya, kalau misal kadang-kadang kita ya kalau misal terlalu menyepelekan gitu ya, hal-hal yang kita anggap itu boleh-boleh saja, ternyata memang tidak boleh di dalam agama Islam. Nah, ini pentingnya kita belajar agama. Betul. Ya? Nah, semoga tayangan barusan bisa membuat kita jadi manusia yang lebih baik lagi, karena tahu hal-hal yang kecil ini yang kita nggak sadar selama ini ya. Hal yang kecil, hal yang sepele, malah kita anggap ini tidak berdosa gitu kan. Ternyata tadi siksaannya kalau menandingi ciptaan Allah paling lama di neraka. Paling berat, ngeri ya. Paling berat juga. Oke, Wisnu, kita move on. Habis ini apa? Habis ini kita akan membahas pria sejati dalam pria sejati, Masya Allah. Kira-kira seperti apa pria sejati dalam Islam? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.